Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 di Kabupaten Nganjuk berjalan kondusif meski diwarnai aksi turun jalan. Dua organisasi buruh yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI dan Federasi Serikat Buruh Independen atau FSBI menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Nganjuk. Ratusan buruh gabungan dari dua serikat tersebut memulai aksinya dari depan PT Gunawan Fajar menuju ke kantor DPRD Kabupaten Nganjuk dan diteruskan ke Pendopo Kabupaten Nganjuk. Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, meminta Perda tentang perlindungan tenaga kerja serta disahkan, dan menuntut kenaikan UMK Kabupaten Nganjuk sebesar 15%. Setelah melakukan orasi, 10 perwakilan pendemo dipersilakan masuk ke gedung Dewan. Mereka ditemui Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono dan Bupati Nganjuk Marhain Jumadi beserta Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad. Menanggapi tuntutan buruh, Bupati Marhain mengatakan bahwa Perda Perlindungan Tenaga Kerja saat ini masih dalam proses fasilitasi dan evaluasi. Ia juga berharap Perda ini cepat turun sehingga bisa diimplementasikan di Nganjuk. Terkait kendala gaji di bawah UMK outsourcing, THR tidak turun, serta lainnya, Marhain berjanji akan menindaklanjuti bersama DPRD. Kita peringati bersama Hari Buruh Internasional ya, May Day tahun 2023. Ada beberapa kegiatan, tadi ada jalan sehat, juga menemui pendemo, terus kemudian ada ziarah dan doa bersama di Makam Marsinah. Tadi malam kita sholawatan di Ngelundo ya. Paling nggak ada 4 kegiatan dalam rangka May Day 2023 ini. Yang menarik tadi ada tuntutan. Satu yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Usulan dari pendemo dari Serikat Pekerja itu untuk cabut ya. Kemudian kita memberikan semacam wawasan, boleh mencabut, tapi apa? Cabut, terus kemudian usulan mereka yaitu apa? Kembali ke Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Kemudian yang kedua tentang segera dilakukan yang namanya Perda Perlindungan Ketenagakerjaan. Alhamdulillah perlindungan ketenagakerjaan yang nanti akan menjadi payung hukum pekerja di Nganjuk sekarang lagi proses fasilitasi dan evaluasi di gubernuran. Semoga cepat turun ya, sehingga nanti kita bisa berlakukan untuk Nganjuk ya. Yang ketiga yang berkaitan dengan UMK, alhamdulillah tadi juga disampaikan, alhamdulillah Nganjuk tahun kemarin UMK kurang lebih kenaikannya 10%. Alhamdulillah ya, ini bukan hasil kerja kita saja, tapi Dewan Pengupahan bersama-sama buruh kita usulkan bersama-sama. Ini tadi juga muncul Pak Bupati, bagaimana kalau untuk tahun 2024 nanti diusulkan 15%. Ya tidak apa-apa, saya setuju. Nanti kita usulkan ke Dewan Pengupahan Provinsi bagaimana upah buruh atau karyawan di Nganjuk bisa naik 15%. Kebahagiaan kita kan kalau masyarakat di Nganjuk sejahtera, UMK-nya naik, seneng tambahan gitu. Memang pemerintah harus berpihak kepada masyarakat kecil, tapi ingat tidak memusuhi yang besar ini. Justru yang besar para pengusaha kita ajak bersama-sama membantu yang kecil. Ini prinsip dalam mengelola tata kelola pemerintahan. Bagaimana dengan keterlambatan gaji dan juga THR yang di bawah rata-rata, Pak? Bagaimana di bawah peraturan, Pak? Ya, memang ada beberapa tadi. Satu di Gunawan Fajar ya. Lalu saya sebutkan kan itu. Tadi juga disampaikan mungkin gajinya di bawah UMK ya. Ada yang mungkin outsourcing, maka kita tinjau nanti yang outsourcing. Termasuk yang Kapasari, THR-nya juga tidak muncul. Kemudian tadi di Jaya Kertas yang diusulkan ini dari data-data para buruh tadi, bahwa ada 3 tadi. Kalau di Jaya Kertas ada yang dapat THR sudah,
Cuma gajinya ada yang sudah lunas, ada yang 25% misalnya, ada yang 50% misalnya aja. Nah, tadi ada kurang lebih 25% yang belum. Maka nanti kita akan tidak lanjuti bersama DPRD. Maka DPRD nanti kita bersama-sama untuk cek betul ke lokasi 3 pabrik ini. Maka saya berharap betul para pengusaha yang pengen investasi Nganjuk, monggo. Yang penting apa? Ada 5 kriteria, yaitu apa? 1, hak-hak normatif pegawai atau buruh itu harus disesuaikan dengan UMK. Yang kedua, hak-hak yang lain, hak cuti, hak lembur, ya, hak cuti hamil, haid dan seterusnya sesuai dengan undang-undang harus juga diberikan. 3, untuk BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan juga harus dibayar diikutkan. Kemudian yang terakhir THR itu juga harus diberikan. Kalau enggak, wis mendingan ditutup saja, monggo, sehingga biar orang Nganjuk tidak sengsara. Kalau dengan begini kan juga yang repot kan semuanya. Maka alhamdulillah yang baru-baru ini semua komitmen. Saya juga pantau terus, saya tanya ke Dinas Tenaga Kerja, alhamdulillah yang perusahaan-perusahaan yang baru itu juga sudah sesuai dengan hak-hak normatif dari pegawai. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih, apresiasi kepada pengusaha-pengusaha yang sudah memenuhi kewajibannya untuk masyarakat atau pegawai atau buruh di Kabupaten Nganjuk. Ya, prioritas apa? Berikan hak-hak normatif buruh sesuai dengan undang-undang. Saya tidak minta lebih, saya yakin juga para buruh pekerja itu tidak akan minta lebih. Berikan sesuai dengan hak mereka, itu aja prioritas. Sementara itu, Ketua FSBI Supriyono berharap 3 tuntutan utama para buruh diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ya, tuntutan kami ada 2. 1 berkaitan dengan kebijakan nasional berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua berkaitan dengan kewenangan pihak bupati untuk menaikkan upah 15% di tahun 2024. Yang ketiga adalah kewajiban pemerintah daerah mengeluarkan perda perlindungan ketenagakerjaan. Ya, hasil dari pertemuan tadi, Mas? Ya, hasil dari pertemuan hari ini pihak bupati dan pihak kepala dewan mengapresiasi dan beliau juga menyepakati untuk memenuhi keinginan kawan-kawan semua. Ya, apabila itu hanya sebuah janji, Mas, nanti langkah apa yang akan dilakukan masa? Ya, yang disampaikan dari ketua dewan tadi adalah meminta waktu 2 minggu. Salah satunya berkaitan dengan kasus dengan di Jayakertas dan yang ada di Gunawan Fajar. Apabila dalam 2 minggu kasus yang berkaitan dengan hak normatif tidak terselesaikan, maka kami akan konsolidasi untuk melakukan gerakan. Rafli Fajri Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.